Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Rembang TV. Kali ini bersama saya, Eksan Alisto Nugroho dan Mas Ari Lasso yang sedang memegang kamera. Kita sekarang berada di Museum Islam Nusantara. Ini museumnya di belakang saya, Museum Nusantara, dan kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Masjid Jami Lasem. Jadi ini adalah liputan yang kedua kali Rembang TV meliput Museum Islam Nusantara yang sekitar pada tahun 2021. Itu liputan kami terkait dengan masih proses Museum Islam Nusantara. Kemudian di tahun ini, tahun 2024, alhamdulillah Museum Islam Nusantara sudah selesai 100%. Mungkin sudah lama ya, tetapi kami baru bisa meliputnya sekarang. Nah, sahabat-sahabat Rembang TV, Museum Islam Nusantara ini terletak di Kompleks Masjid Jami Lasem. Masjidnya ini ada di sebelah kanan saya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Masjid Jami Lasem merupakan masjid yang telah berdiri sejak tahun 1585 Masehi dan merupakan masjid yang sudah dibangun hampir 5 abad. Dan masjid ini dibangun oleh Pangeran Tejokusumo I atau Mbah Srimpet. Beliau merupakan Adipati Lasem yang diangkat oleh Sultan Pajang, dan beliau merupakan anak turun dari Pangeran Santibodro, karena Raden atau Pangeran Tejokusumo I ini merupakan anak dari Pangeran Santiwiro yang merupakan buyut dari Pangeran Santibodro. Nah, ini adalah Masjid Jaminya, dan kemudian sekitar tahun 2020-2021 sudah dibangun Museum Islam Nusantara ini, dan kita nanti akan masuk di Museum Islam Nusantara. Saya sendiri penasaran isinya seperti apa, dan ternyata sudah dibuka untuk umum dan dibuka untuk para jamaah-jamaah yang melakukan ziarah di Mbah Sambu, kemudian ziarah di Mbah Srimpet, sudah bisa berkunjung di Museum Islam Nusantara. Oke, kita menuju ke dalam Museum Islam Nusantara. Oke, sahabat-sahabat Rembang TV, saya dan Mas Ari, kameramen, sudah berada di dalam Museum Islam Nusantara yang berada di samping Masjid Jami Lasem, dan ini adalah beberapa koleksi dari Museum Islam Nusantara. Ayo Mas Ari, kita maju. Koleksi-koleksinya sangat banyak sekali dan beragam. Kita bisa melihat ini ada poster-poster tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Ini ada beberapa poster. Kemudian ada 3 periode wali-wali Nusantara. Ternyata cukup informatif museum ini, jadi tidak hanya menyajikan artefak-artefak benda bersejarah, tetapi juga menjelaskan beberapa narasi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, kemudian di tengah kita ini adalah peninggalan yang bernama Makuta Praba. Ini dulu berada di atas atap ya Masjid Jami Lasem yang dibuat tahun 1585 Masehi, dan atap ini tepat berada di tengah-tengah. Makuta Praba ini tepat berada di tengah-tengah, di paling atas sendiri, yang atap Masjid Lasem berbentuk triratna, yang seperti sekarang ini seperti itu. Nah, ini merupakan peninggalan yang sangat penting. Ini terbuat dari tanah liat ya Mas Ari, mungkin bisa mendekat
Mas Ari bisa mendekat. Nah, ini terbuat dari tanah liat. Nah, ini luar biasa, salah satu peninggalan yang wajib dilestarikan. Dan ini kita bisa lihat, nah, ini kita bisa lihat ada peninggalan-peninggalan alat-alat perkakas rumah tangga, ada tembikar-tembikar dari luar, ada guci-guci juga. Ini ada tembikar-tembikar. Kemudian di sini juga kita bisa melihat poster yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Muslim yang dari Lasem. Ada Pangeran Wiranegara. Ini Pangeran Wiranegara adalah putra dari Pangeran Wirobojro dan keturunan keempat dari Bre Lasem. Nah, ini Pangeran Wiranegara, dan beliau punya ayah yang bernama Pangeran Wirobojro. Ini salah satu dari Adipati Lasem yang pada saat itu Lasem sudah menjadi Kadipaten Islam. Beliau ini adalah suami dari Nyai Ageng Maloka yang makamnya ada di Desa Gedong Mulyo di Dukuh Caruban, dan makamnya Pangeran Wiranegara ada di Dusun Keben, Desa Sriombo. Nah, ini ada Sunan Kalijaga. Beliau merupakan, kalau menurut carita sejarah Lasem, beliau adalah Santi Kusuma, anak dari Santi Bodro yang terakhir. Nah, beliau ini merupakan asli Lasem yang bergelar Sunan Kalijogo. Nah, kalau kita bisa berdiskusi tentang beliau ini nanti kita di video selanjutnya. Nah, ini juga ada Raden Patah. Nah, Raden Patah ini ceritanya beliau menikah dengan anak dari Pangeran Wiranegara dan Nyai Ageng Maloka atau Putri Soleha. Nah, Raden Patah ini artinya merupakan menantu dari Pangeran Wiranegara, asli Lasem. Oke, kita lanjut di sini Mas Ari. Nah, ini kita bisa lihat poster-poster. Jadi banyak poster ya di sini ya. Banyak poster ini, ada Sultan Agung, macam-macam ini, Adipati Tijokusumo, Mbah Srimpet. Ini beliau, Mbah Srimpet adalah orang yang bisa dikatakan sebagai pendiri Masjid Jami Lasem sekitar tahun 1588 atau 85. Nah, beliau termasuk pendiri Masjid Jami Lasem yang sekarang mungkin usianya Masjid Jami Lasem hampir 5 abad. Makamnya persis di belakang Masjid Jami. Kemudian ini ada guci-guci yang ada tulisan Arabnya. Nah, ini salah satu koleksi dari Museum Islam Nusantara. Nah, kita bisa lihat Mas Ari, lantainya bermotif tegel yang unik. Meskipun bukan tegel bukan tegel yang kuno, tetapi motifnya bermotif tegel kuno. Kemudian ini ada foto-foto masjid-masjid kuno yang ada di Nusantara. Nah, ini juga ada peninggalan guci-guci juga yang di menjadi koleksi dari museum ini. Nah, ini menarik Mas Hari. Ini ada poster lagi Mbah Maksum. Nah, ini Mas Hari, ada poster Mbah Maksum. Ini banyak poster sekali ya di sini. Nah, ini di tengah-tengah ini ada Al-Quran ya, raksasa ini Mas Hari. Saya bisa melihat ada Al-Quran raksasa, tapi sayang sekali tidak ada keterangan tulisannya, nggak ada ya. Ini Al-Quran ini dibuat di mana, terus kemudian siapa yang mengoleksi dulunya. Sayang sekali tidak ada keterangan dari Al-Quran ini. Padahal sangat menarik sekali. Atau Mas Ari menemukan? Nggak ada ya?
nggak ada. Oke, kita lanjut. Ini ada poster Wali Songo. Oke, mungkin kita lanjut di lantai 2 ya Mas Hari ya. Oh, ini ada lagi Mas Hari. Ini ada lagi. Ah, ini apa ini? Ini juga gak ada keterangannya Mas Hari. Saya juga bingung ini ya. Ini mungkin bagian dari masjid ya. Bagian dari kayu Masjid Jami Lasem. Yang mungkin juga perlu ada keterangan. Ini bagian mana, terus ini diperkirakan tahun berapa. Nah, itu juga perlu ada keterangan juga. Soalnya ini sangat menarik sekali jika ada narasi tentang ini. Kayu ini kayu jati ya. Karena Lasem memang sangat terkenal dengan penghasil kayu jati pada saat itu. Jadi mudah sekali mendapatkan kayu jati sangat besar seperti ini. Jadi selain digunakan untuk masjid, kemudian rumah, perkantoran dan sebagainya, istana, kayu jati di Lasem juga digunakan sebagai pembuatan kapal. Jadi konon jungjung yang ada di Majapahit itu dibuat dari Lasem. Nah, jadi luar biasa memang Lasem, selain ada sumber daya alam yang luar biasa, kayu jati, juga ada ilmu pengetahuan untuk merakit kayu menjadi kapal-kapal atau jung-jung yang besar yang mampu melintasi samudera pada saat itu. Karena memang Lasem merupakan titik jalur rempah Nusantara yang menghangatkan dunia, yang mampu mendatangkan orang, mendatangkan barang, mendatangkan ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya, sehingga membuat akulturasi budaya di Lasem hidup sampai sekarang. Itu salah satunya karena perdagangan zaman dulu yang justru sudah ada sebelum adanya kolonialisme yang ada di Indonesia. Oke, ini ada foto-foto ulama-ulama terkenal, ada Gus Dur, ada Mbah Maimun, ada Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini catatan ya Mas Hari ya kita ya. Tidak ada keterangan terkait ini. Ini apa? Mungkin nanti kita tanyakan kepada Pak Dolah. Oke, kita lanjut di lantai 2, Mas Ari. Oke, sahabat-sahabat Terbang TV, kali ini saya sedang berada di lantai 2 ya. Lantai 2 atau lantai 3 ini? Lantai 3 lah ya. Lantai 3, meskipun dalam museum itu hanya ada 2 lantai, tapi ternyata ini lantai 3 karena lantai bawahnya adalah perkantoran. Oke, Mas Hari mungkin bisa mendekat. Ini kita sekarang berada di Museum Jendela Al-Quran Nusantara, dinamakan itu. Ini karena ini ada tulisannya. Mungkin bisa masuk Mas Hari. Nah ini. Nah, Museum Jendela Al-Quran Nusantara. Nah, jadi ternyata yang ada di dinding-dinding ini itu merupakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, betul ya. Ayat-ayat Al-Quran yang telah diukir dari kayu jati. Nah, ini di sepanjang lantai ini itu adalah Al-Quran. Yang makanya disebut sebagai Museum Jendela Al-Quran Nusantara. Nah, ini unik sekali. Mungkin saya baru kali ini melihat Al-Quran diukir di kayu jati, kemudian ditaruh di dinding-dinding sebuah bangunan. Ini menarik sekali. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini pendapat kami pribadi bahwa adanya Museum Islam Nusantara yang ada di Kompleks Masjid Jami Lasem ini, saya kira sangat menarik, sangat informatif, dan seharusnya bisa menjadi kunjungan yang rutin bagi siswa-siswa yang ada di Rembang khususnya, bagaimana kita bisa mempelajari
ternyata nenek moyang kita itu terkait dengan masuknya Islam di Nusantara itu tidak lepas dari peran Lasem. Jadi Lasem yang merupakan salah satu gerbang di Nusantara karena merupakan kota pelabuhan menjadi sangat penting, karena tadi kita bisa melihat bagaimana Pangeran Wirobojro, Pangeran Wironegoro memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Karena sebelum adanya Demak, ternyata Lasem sudah menjadi kadipaten Islam. Nah, ini menarik sekali. Lasem sudah menjadi kadipaten Islam sebelum didirikannya Kerajaan Demak. Karena sebelum Demak berdiri, sudah ada Kadipaten Bonang Binangun Lasem yang bercorak Islam, karena Pangeran Wirobojro merupakan seorang Muslim dan anaknya Pangeran Wironegoro juga Muslim. Pangeran Wirobojro menjodohkan anaknya dengan Nyai Ageng Maloka yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Dan kemudian mereka menikah dan dikaruniai anak yang bernama Putri Solehah. Dan Putri Solehah ini merupakan istri dari Raden Patah. Nah, konon beliau ini kemudian dikaruniai, diberi anak atau mendapatkan keturunan yang kemudian diberi nama Pangeran Surowiyoto, yang makamnya juga berada di Dukuh Caruban. Nah, Pangeran Surowiyoto ini merupakan ayah dari Aryo Penangsang. Nah, menarik sekali kan? Jadi Lasem memiliki peran tersendiri dalam pengislaman di Jawa, dan konon juga Sunan Kalijogo atau Raden Said itu juga merupakan keturunan Lasem. Menurut cerita sejarah Lasem, beliau adalah anak dari Pangeran Santibodro. Nah, luar biasa kan? Artinya ini sangat penting sekali bagi pembelajaran para siswa, para anak-anak muda di Lasem, bagaimana kita bisa menghargai sejarah. Nah, di sini juga kita bisa melihat di lantai 3 ini, kita bisa melihat di timur, kita bisa melihat puncak Gunung Lasem. Nah, bisa lihat ya, puncak Gunung Lasem, dan kemudian alun-alun Lasem, dan di utara adalah Masjid Jami Lasem. Nah, itu sudah ada Makutha Praba, meskipun itu baru ya, yang lama disimpan di museum. Nah, ini seperti gambaran Masjid Lasem pada saat itu, yaitu atapnya berbentuk triratna, tumpang 3 ya. Dan di sebelah barat kita bisa melihat ada Pendopo Tejakusuman, Mas Ari. Kita bisa melihat Pendopo Tejakusuman itu merupakan pusatnya komunitas-komunitas dalam berdiskusi, tempat ngaji, dan sebagainya. Dan di sebelah baratnya Pendopo Tejakusuman adalah makam dari pendiri Masjid Lasem, yaitu Mbah Tejokusumo I atau Mbah Srimpet. Beliau dinamakan Mbah Srimpet karena dulu ketika dituntun oleh ibunya sering nyerimpeti, jadi dipanggil Bagus Rimpet. Nah, kemudian biasanya sore-sore hari ini para peziarah juga ramai ngopi-ngopi di Pujasera, di kompleks Masjid Lasem, karena Lasem menjadi salah satu titik perjalanan ziarah. Jadi gitu sahabat-sahabat, luar biasa. Lasem punya potensi yang sangat keren, yang patut untuk kita dukung dan kita lestarikan bersama-sama, dan wajib kita sebarkan. Ketika kita menjadi warga Lasem, ternyata di Lasem itu tidak hanya soal pecinan, tidak hanya soal batik, tidak hanya soal situs-situs yang lain, tetapi ternyata ada juga suatu kompleks ilmu pengetahuan yang luar biasa, yaitu di Masjid Jami Lasem. Ada makam-makam para wali di sini, ada masjid, ada museum yang sangat cocok untuk kunjungan
belajar bagi siswa-siswa sekolah. Dan saya melaporkan dari Museum Islam Nusantara. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.